Halo, selamat siang buat teman-teman semua. Kembali dengan saya Mudiana di channel saya tentunya Mudiana Made. Kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman, tolong di-share, di-subscribe juga, di-like juga, sekalian di komen juga lah. Kalau memang ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komen, nanti saya akan mencoba menjawabnya. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu topik lagi yang terkait dengan interview, ya. Ini topiknya ya lumayan keren juga sebenarnya, ya. Nah, tentu teman-teman ketika akan melakukan interview itu pasti punya perasaan yang namanya grogi, tidak pede, banyak pikiran jadinya, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tips bagaimana kita tidak grogi saat interview. Nah, apa saja langkah-langkahnya supaya kita tidak grogi saat menjalani interview? Nah, ini akan kita bahas nih. Saya sudah merangkum ada sekitar 5-7 tips untuk teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini berguna buat teman-teman nantinya ketika akan melakukan interview. Baiklah teman-teman, kita langsung. Yang pertama adalah persiapkan semuanya dengan matang. Jadi persiapkan diri dengan baik-baik. Nah, di sini apa? Ya, di sini kalian mempersiapkan diri baik dari segi mentality, baik dari segi persiapan tentang knowledge-nya kalian, ya. Jadi itu benar-benar kalian persiapkan dengan baik. Jangan sampai nanti ketika interview itu kita ada miss atau ada kelupaan. Itu sudah saya terangkan di video saya sebelumnya ya, strategi persiapan interview. Nah, yang kedua adalah melatih jawaban-jawaban interview. Nah, seperti video-video saya sebelumnya juga sudah saya kasih tips juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nah, itu bisa kalian jadikan referensi dan nantinya kalian kembangkan sendiri tentunya. Itu hanya sebuah contoh saja. Yes. Jadi ini bisa kalian lakukan di depan cermin atau buat video sendiri dan kalian kembali memutar video itu. Apa ini jawaban saya oke nggak? Saya ini bagus nggak? Nah, itu dia ya. Tips yang ketiga adalah siap-siap menghadapi kemungkinan yang tidak terduga, yang sangat tidak terduga. Nih misalkan nih, besok saya interview jam 7. Ketika saya bangun mau mengambil motor, ternyata bannya bocor. Kemudian bisa saja mendadak hujan lebat. Nah, itu kejadian-kejadian yang tidak terduga, ya. Nah, ini juga kalian perlu antisipasi sendiri. Nanti misalkan nih kalau besok interview ya malamnya jangan bergadang, malamnya jangan nonton sepak bola sampai larut dan lain sebagainya ya. Karena kita perlu stamina yang bagus ketika interview. Nah, yang keempat adalah selalu berpikir positif. Ya, ini memang sulit kadang-kadang. Wah, katanya aja bisa berpikir positif ya, tapi nyatanya pikirannya mumet. Nah, sebenarnya enggak. Pikiran positif itu adalah dimana kita ada di momen yang gembira. Jadi besok interview ya, aduh saya sangat senang sekali ya, saya besok interview saya pasti bisa untuk melalui ini. Ya, jadi sesudah kita sudah berpikiran seperti itu, nah tentunya datangnya nanti juga akan moga-moga seperti itu. Nah, yang kelima adalah kalian bisa melakukan tips mengatur pernapasan. Ya. Tips ini adalah bagus ketika kita masih menunggu momen saat akan dipanggil. Jadi kalian bisa melakukan teknik pernapasan sendiri ketika ada di kursi, ya. Jadi ketika kita menunggu ya kita melakukan teknik pernapasan sendiri. Tekniknya seperti apa ya nanti kalian bisa carilah di Google ya. Kalau saya biasanya ya duduk kemudian narik napas dari hidung ya. Nanti kita tarik napas, kita tahan dan kemudian kita keluarkan dari mulut dan kita lakukan dengan rileks. Yes. Kemudian yang keenam, nah ketika
sesi wawancara, nah itu gunakan waktu kalian menjawab itu dengan baik-baik. Jadi yang keenam itu adalah pelan-pelan ketika menjawab pertanyaan. Ya, jangan baru ditanyakan langsung seret dijawab. Ya, kalau jawabannya oke sih, ini tidak masalah. Tetapi kalau jawaban kita tidak mengenai sasaran, nah itu dia. Jadi kita dengarkan dan kemudian kita gunakan waktu kita untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan si pewawancara. Nah, yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 ini sering ini nih. Interview itu, kalau saya bilang, kalau dari pengalaman saya juga, nah kalau dari 10 interview, kemungkinan kita lolos itu bisa bisa 3-4 kali. Nah, bagaimana dengan yang ke-6, yang ke-7? Ya, itu kan kegagalan. Nah, kalau di poin ke-7 ini ya, kita jangan sampai fokus dengan kegagalan-kegagalan terdahulu. Jadi kita lupakan. Ya, kita bergerak maju. Gagal itu kan biasa. Jadi poin yang ke-7 adalah kita move on dari kegagalan interview sebelumnya. Kita lupakan dan kita buat sesuatu yang baru. Intinya kita akan besok interview, ya saya harus menjalani interview itu dan berhasil. Itu dia, ya. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Itulah 7 tips anti grogi saat interview. Semoga tips ini berguna buat teman-teman semua. Kalau memang nanti berguna, silahkan tetap di-share ke teman-teman yang lain. Tetap semangat di masa pandemi. Siapkan diri nanti untuk momen-momen baru ketika pandemi sudah menuju ke titik-titik yang membaik, ya, dan kita sudah siap untuk melakukan wawancara kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.